dari kelompok 1 Hukum Acara Pidana kelas HKD dengan dosen Bapak Roni Effendi SHMH akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Ayo, 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 ayo. Perkenalkan, saya Afri Fadilah akan menjelaskan tentang surat perintah penyelidikan. Baiklah, dalam surat tersebut pada bagian awal terdapat instansi yang mengeluarkan surat perintah penyelidikan, yaitu Negara Kepolisian Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Kota Padang. Kemudian pada bagian berikutnya terdapat nomor surat dengan nomor SP-03-04-2026 Polresta Padang. Hal ini menunjukkan bahwa surat tersebut resmi dan sah dikeluarkan oleh instansi tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Baiklah, pada bagian selanjutnya yaitu pertimbangan bahwa berdasarkan penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saudara Sakiful Hadib terhadap Laudatus Salwa, sehingga perlu dilakukan penyelidikan ulang untuk membuat terang tindak pidana tersebut serta menemukan tersangkanya. Hal ini menunjukkan bahwa benar dengan adanya tindak pidana tersebut perlu dilakukan hal yang lebih dalam untuk menemukan titik terang dan menemukan tersangkanya. Pada bagian selanjutnya yaitu dasar tindak pidana ini terdapat di dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penipuan, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, Laporan Polisi Nomor LP-B-45-4/2026, hasil gelar perkara tanggal 3 April 2026 yang menyebutkan adanya tindak pidana. Baiklah, perkenalkan, nama saya Laura Atika Yudis. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai surat perintah penyelidikan. Surat ini diperintahkan kepada Bribka Dipo Yunedio SHMH dan Brigpol M. Arisporpan SHMH. Diperintahkan untuk melakukan penyelidikan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian membuat rencana penyelidikan, dan yang ketiga yaitu melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kapolsek Kota Tengah Kota Padang. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Baik, perkenalkan, nama saya Khairul Nisa. Saya akan menjelaskan surat perintah penyidikan. Pada awal surat terdapat instansi yang mengeluarkan surat perintah penyidikan Kepolisian Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Kota Padang. Pada bagian surat yaitu terdapat surat perintah penyidikan dengan nomor SP-Sidik dari 03-04-06 dari Polresta Padang yang mempertimbangkan bahwa untuk mencari suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan, belum ditemukan tersangka dan barang bukti, maka perlu dikeluarkan surat perintah. Dengan dasar yang pertama pasal 492 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ketiga laporan kejadian nomor 45 tanggal 03 April 2025. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Hayadi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Khairul Nisa tentang surat perintah penyidikan. Yang mana surat ini diperintahkan kepada AKBP Nur Hayani MH dan Khairul Nisa SH untuk melakukan penyidikan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana penipuan. Yang kedua, membuat rencana pelaksanaan penyidikan. Yang ketiga, melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama penyidik kepada atasan. Yang terakhir, surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Arisporpan dengan NIM 2413010005. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat berita acara penyelidikan. Surat berita acara penyelidikan merupakan surat berupa laporan dari seorang penyelidik kepada jaksa. Yang mana pada surat ini seorang Bribka Dipo Yunedio dan Brigpol M. Arisporpan mengajukan laporan dari penyelidikan kepada jaksa yang didasari oleh surat perintah penyelidik nomor SP-03, yang kemudian perintah acara penyelidikan nomor PA-03. Yang ketiga, surat perintah penyidikan nomor 03, dan yang terakhir dugaan tindak pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang mana pada surat ini
pertama-tama dicantumkan identitas korban, identitas atau keterangan dari si pelapor. Kemudian dijelaskan kronologi kejadian, bagaimana sebuah tindak pidana itu dilakukan dari awal hingga akhir untuk memberikan keterangan lebih lanjut, dan yang kemudian dijelaskan apa saja tindakan penyelidikan telah dilakukan oleh penyelidik agar jaksa tahu proses penyelidikan telah sampai pada tahap yang keberapa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Nabil. Saya akan melanjutkan tentang berita acara penyelidikan. Yang mana di surat ini dicantumkan saksi-saksi. Di sini ada 2 saksi agar pelapor tidak sewenang-wenang. Yang selanjutnya yaitu barang bukti sementara. Di sini dicantumkan barang buktinya yaitu 1 lembar bukti transfer, 1 buah kwitansi bukti pembayaran, 1 buah barang yang ditawarkan pelaku kepada korban, 1 buah rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Yang kelima yaitu foto dokumentasi tempat kejadian perkara. Kesimpulan sementara, berdasarkan hasil penyelidikan awal diduga telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492. Perkara ini selanjutnya akan ditingkatkan kepada tahap penyidikan guna proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, saya Fadli Permisa akan menjelaskan tentang berita acara penyidikan. Biasanya di sini laporan penyidik biasanya dibicarakan identitas tersangka dan identitas korban dengan tujuan agar tidak salah tangkap. Selanjutnya juga diterangkan kronologi kejadian dengan tujuan agar jaksa mengetahui runtutan kejadian mulai dari awal hingga menetapkan perkara. Selanjutnya juga ada saksi-saksi untuk memperkuat laporan seorang pelapor. Juga adanya barang bukti seperti yang tertera di sini, ada 1 lembar bukti transfer, 1 buah kwitansi bukti pembayaran, dan 1 buah barang yang ditawarkan pelaku kepada korban, 1 buah rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, dan foto dokumentasi tempat kejadian perkara. Di sini juga diterangkan pasal yang disangkakan, karena di sini kasusnya adalah penipuan, yaitu tersangka disangkakan melanggar pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penipuan. Maksimal hukumannya adalah 4 tahun penjara. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Jufri. Saya di sini akan menjelaskan tentang berita acara pemeriksaan korban dan berita acara pemeriksaan tersangka. Berita acara pemeriksaan adalah suatu berita atau dokumen yang tertulis yang ditulis oleh tenaga medis ataupun ahli dokter dan bidangnya. Itu untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik atau psikologis dalam tersangka ataupun korban. Setelah dicantumkan dalam surat ini, adapun dialog antara dokter dengan tersangka dan adapun dokter dengan korban. Baiklah, perkenalkan nama saya Divun Yudyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan itu adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, yaitu ditandai dengan adanya tanda dokumen resmi, kemudian adanya pokok surat pada awal surat. Kemudian dalam surat penangkapan ini juga dijelaskan apa alasan seorang itu ditangkap, atas dasar apa seorang ditangkap, sehingga hukum tidak berlaku sembarangan. Yang mana itu juga dikuatkan dengan dasar-dasar hukum yang berisikan tentang pasal-pasal dalam KUHP ataupun tentang undang-undang lewat kepolisian. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi. Dalam hal ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang surat penangkapan. Di sini ada sebuah penyidik, yang dimana penyidik ini adalah mereka yang punya wewenang untuk melakukan penangkapan. Selain itu juga di sini dicantumkan identitas lengkap guna untuk memastikan penangkapan itu secara jelas dan tidak semena-mena. Dan juga dalam perumusan surat ini berarti bahwasanya penangkapan itu dilakukan secara prosedur hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Perkenalkan, nama saya ATS Fatul Salwa. Saya akan menjelaskan surat perintah penahanan nomor polisi SP 117/2006 ditandai Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat
Berdasarkan hasil penyidik dan berdasarkan hasil diperoleh waktu bukti yang cukup, bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini. Pasalnya 492 KUHP. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Direktur Kepala Kepolisian Resor Nomor 459 tanggal 07 April perihal perintah bantuan penahanan atas nama tersangka Sakiful Hanif. Baiklah, perkenalkan nama saya Sakiful Hanif. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rodatus Salwa, yaitu tentang surat perintah penahanan, di mana surat ini diperintahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu AKBP Nurayani dan Aibtu Herotinisa untuk menangkap tersangka, yaitu Saudara Sakiful Hanif karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dengan mana dijelaskan dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan tersangka ditempatkan di rumah tahanan negara yaitu di Polres Kota Padang selama 20 hari dimulai dari tanggal 7 April hingga 27 Mei 2026. Dan penyidik melakukan pelaksanaannya dan membuat surat acara permohonan.